Match yang pertama dari teman-teman langsung menentukan bagaimana nasib dari kedua tim ini. Siapa lagi yang akan memenangkan di game pertamanya Best of 3 Series akan kita saksikan, jadi berangkat kali ini. Yap, elimination match. Nyawa sisa 1, menang bertahan, kalah pulang. Harapan pastinya dari region China dan juga Malaysia untuk saling berhadapan, tapi di Best of 3 Series ini yang akan membedakan siapa yang punya strategi dan eksekusi lebih baik. Ini tinggal, buset. Ini kenapa Amzik hilangnya banyak banget juga tuh. Kayaknya tadi mereka adu-aduan banget ya, maksa-maksa banget ya. Yep, kayaknya tadi kena knockback deh harusnya ya. Tapi Valens bakal mencari informasi dulu, tapi hati-hati nih. Ini Chow soalnya. Oke, Yiwan pergerakannya cukup cepat dan mereka berhasil mendapatkan first blood. Sangat cepat. Di bawah detik 50, first blood-nya udah didapetin. Dan ini bakal jadi bensin lagi nih buat yang Feng Yao Gua bisa memberikan agresivitasnya. Apalagi mereka kan bawanya Chow, bawanya juga Hayabusa. Itu tadi makanya bisa dikasih makan, dan ini juga setelan emblemnya. Dan di sini masih Festival of Blood ternyata buat Cloud-nya nih, Prof. Oh, ini berarti emang dia bakal main spam ya untuk Art of Thievery. Karena kan satu-satunya yang bisa didapatkan dari Spell Fam ya Art of Thievery-nya. Jadi nanti dia bakal ngisi darah dari situ. Dan sisanya ya balik lagi dengan Swift dia akan bermain Demon Hunter Sword, dan setiap basic attack Demon Hunter Sword otomatis akan memberikan efek heal. Udah bukan lifesteal lagi buat sekarang. Yap. Dan makanya juga tadi pas 1v1 tadi di atas dari Lung-nya bisa ngasih damage lebih besar karena dia bawa Master Assassin juga ya. Ya, ini tadi mereka yang dapetin Grok di awal kayak emang mereka udah hafal patternnya si Grok ini gimana ya kalau di awal ya. Ini barusan lihat lagi akar Shadow Kill sempat dikeluarkan dan tidak. Masih aman ya, nahan juga pastinya untuk Shadow Kill karena bentar lagi bakal ada turtle yang akan segera muncul, tapi Gary. Yiwan malah mentok tadi seperti ada flicker, langsung terlihat. Yiwan sekarang belum level 4, ada waktu yang terbuang sia-sia cukup banyak. Oh, recall-nya lumayan ekstrim ya, tapi harusnya ini nggak kedeteksi. Valensnya juga langsung bergerak menuju ke arah turtle. Agak serem ya. Agak serem loh. Dan Black Dragon Form langsung dikeluarkan untuk kali ini. Sementara Yetri akan seperti apa lagi nasibnya. Ada Shadow Kill, damage yang terbagi, tapi Super Cat malah menjadi korban dan 2 player. Double kill berhasil diamankan kali ini oleh Chico, triple kill. Wow, triple kill dari Chiku. Berhasil akhirnya bisa membayarkan atas kerugian mereka. Di mana Valens yang tadi terkena first blood, mereka sekarang bisa dapetin poin kill 3 sekaligus dan membuka turtle, kesempatan diamankan walaupun hampir saja SOD lewat. Kok bisa 3 hilang? Tadi soalnya nggak maksimal nggak sih dari shadow kill-nya? Kayak fokusnya juga agak sedikit terbagi ya, padahal turtle-nya udah mulai memanggil tadi. Dan mungkin tujuan dari Super Ken adalah memenangkan dari kill-nya ya. Karena lawannya adalah Lancelot. Jadi lebih gampang untuk mengadu retribution. Biar turtle enak. Biar turtle-nya enak, iya. Tapi jujur aku merasa kayaknya tujuan dari pick-nya Valentina ini adalah untuk ngambil ultimate dari Grok deh. Bukan untuk ultimate dari Lunox. Jadi Yiwan kalau misalkan dia ambil ultimate Lunox berarti dia akan bermain cenderung lebih defensif. Dan itu akan mengacaukan bagaimana nanti keseimbangan dari Veldoranya, Super Ken-nya yang kalau emang dia mau main ofensif. Jadi mungkin nextnya ya kalau misalkan kita boleh pantau Yiwan ya, harusnya dia bakal lebih sering untuk ambil ultimate dari Grok karena ya tujuan dari ambil Valentina untuk melawan Grok adalah sama-sama punya tech charge. Bisa inisiasi dan bahkan bisa trigger minimal purify juga nggak sih? Harusnya ya. Biar nantinya Z bisa lebih enak lagi buat targeting. Tapi CJ Sports mereka masih memaintain keunggulannya dengan dapetin turtle, dengan tadi triple kill-nya juga dari Chiku, tapi tidak membuat mereka lebih agresif lagi, lebih main aman karena ini sangat-sangat terasa ketegangan nyawa sisa 1 nih. Nah itu masih bisa mundur tadi, bisa walk. Mundur mencari tempat aman. Amzik melihat dari kejauhan, wave minion harus segera diamankan. Oke, masih aman, masih belum ada inisiasi berlebih lagi. Backupan juga dari di FYG udah mulai bergerak ya menuju ke arah Lung. Sembari memberikan space untuk kedua belah junglernya ini bisa farming secara maksimal. Harusnya. Nanti fightnya bakal ada di turtle yang kedua lagi nih. Akan seperti apa setupnya. Karena rencana dari di FYG tadi untuk langsung menuju ganking ke arah Yetri masih belum berhasil. Dan Yiwan masih mempertahankan loh. Atau ini yang akan digunakan untuk zoning nantinya di area turtle? Kita bakal lihat ini ya, adu retri nih. Menurut kalian siapa yang akan bisa menangin battle retribution? Gary atau Super Ken? Sementara itu sekarang turtle sudah hadir, turtle sudah muncul. Dan Z masih bingung mencari kemana lagi arah perginya.
Dan juga pergerakan di bagian bawah. Ada berhasil menangkap ke arah satu player. Akankah langsung separuh langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Y3-nya masih berhasil selamat bahkan membuat pemain-pemain dari Dian Peng Yokoi yang langsung menghilang dengan sangat-sangat banyak. Plus turtle berhasil lagi diambil kembali. Super Ken kena. Super Ken-nya kena loh, itu tepat banget. Finally. Yap, walaupun akhirnya Y3 tumbang ya. Tapi lihat banyak banget keuntungan dari CG Esports dan bahkan Super Ken kejeduk. Dan membuat dari Valens membayarkan kerugian yang sangat-sangat mahal, bro. Wah, ini mid lane-nya sampai hancur loh. Iya. Kerugiannya udah bukan berlipat ini, tapi berlipat-lipat bahkan. Nah jujur, gak expect sih kalau misalkan emang target mereka adalah lapu-lapu. Dan sekarang Valens. Oke. What? Selamat. Valens selamat. Ada damage yang benar-benar digocek kali ini. Oke. Flicker ya untuk bisa menghindari apa yang diberikan oleh di FYG dengan langsung menyergap ke arah Valens dengan 3 pemain mereka. CG Esports atau bahkan di FYG-nya yang ternyata masih belum maksimal untuk melakukan targeting karena tadi langsung komitnya ke arah Y3 terus, bro. Ya itu jujur target ke Y3 sih aku nggak merasa itu menjadi jawaban ya. Karena yang pertama dari early game juga lapu-lapu udah punya defense dan itu dalam keadaan dia Brave Fighters loh ditendangnya. Oke, masih sempat. Tapi Super Ken dihajar, masih ada Quad Shadow tadi yang membuat dirinya pun bertahan. Yap, Quad Shadow dan juga Retri ya untuk bisa clear secepat-cepatnya. Oh, Ciku. Waduh, Ciku di tempat berbeda mau dikejar dan benar saya dikejar Black Dragon Form. Langsung saja landing sesaat lagi dan Cikunya berhasil langsung diamankan oleh shutdown tercipta. Sementara Veil berjuang sendiri kali ini ada Tonros tadi connect ke arah 2 player. Tapi barusan ada Barir yang mungkin langsung menutup jalan. Yap, tapi tadi dengan upaya Super Ken ya untuk mempertahankan altar bottom turret. Wah, ada yang hilang nih. Adalah purple buff yang udah diambil sama Gary ternyata. Apakah itu menjadi sebuah keputusan yang worth? Banyak banget sih sebenarnya yang kayak dirugikan dari Tianfeng Yokoi ya. Kayak space-nya, targeting mereka juga. Dan ditendang, dihajar, akankah ada follow up damage yang cukup dan tidak ada. Gak ada sih. Selamat lagi. Mau main sama mid lane-nya juga bukan damage yang pasti gitu untuk bisa melakukan instant kill juga. Super Ken-nya lagi under. Sementara ya mungkin salah satu jawaban dari DFYG adalah memberikan space untuk Lung. Bisa dapetin objektif pertama untuk DFYG itu turret di arah bottom lane, bro. Yep. Jujur ini kayak harus ngobrol gak sih? Waduh. Maksudnya dari tadi mereka kayak ZZZ yang gak punya backup. Dan sekarang sama juga. Dihajar lagi dong. Mungkin mereka mengajarkan begini cara untuk mempick off. Ditubruk Langsung. ya. Iya, pick off-nya malah dijalankannya sama CG kan. Dari tadi loh kita lihat. Wah, Ini menandakan kalau misalkan emang Tianfeng Yokoi terjadi sesuatu, entah mungkin targetingnya, gankingnya. Wah, cukup pede. Masuk dalam rebutan sementara sekarang menendang ke arah satu play. Tapi langsung dibalaskan dengan satu blessing duet dari Amzik. Dan Z kehabisan dari source skill. What happened? itu ya, Purify save the day yang akhirnya ngebuat dari Z-nya pun sulit. Dia mau inisiasi ada Purify. Mau inisiasi juga harus mikirin apakah follow up damage-nya ada. Dan akhirnya jadi nyerahin nyawa aja. Ya ini sangat-sangat positif bagi CG ya. Mereka nggak perlu ngelakuin reaction apa-apa. Mereka tinggal jalanin aja, buka space buat Cloud, buka jalan buat Gary. Gary kena kick, tapi ternyata follow up damage-nya nggak ada sama sekali. Ya walaupun cowoknya punya kick yang bagus gitu loh, targetingnya tepat gitu. Let's say kayak Gary atau bahkan mungkin Yetri. Tapi kalau misalkan sumber damage-nya nggak bisa mumpuni untuk nge-follow ya percuma di sini. Sulit Percuma ya. banget. Tuh, Yetri ya tuh. Mancing-mancing aja sekarang bukan pilihan yang tepat lagi untuk Yetri ya. Kalau emang mereka mau ngambil lagi kayak tadi. Tadi aja damage-nya kurang. Sekarang ketinggalan kayak gini apa nggak makin Iya. kurang. Padahal dia bisa imun juga, dia bisa balikin Breakfast Fighter. Yetrinya makin tebel. Acak-acak udah depannya. Oke, tapi terdengar ya ada suara konsil. Wah, langsung dong menendang ke arah dari Grog dan Valens. Malah membalikan keadaan apa yang terjadi. Iwan mencoba untuk take jump juga tapi ternyata tidak menimbulkan impact apapun. Dan sekarang double kill. Wow. Wah, ini Valens bener-bener ngebayarin atas keraguan banyak pasang mata atas performa dia semalam. Dia berhasil untuk bisa memberikan inisiasi dan lagi-lagi tadi seperti apa yang udah dibahas sama Prof KP untuk IMU terhadap tech charge. Sekalinya dapet momentum yang bisa dibalikin. Wah. Gak kena tembok. Itu masalahnya. Kayak udah terlalu terlambat juga gak sih? Ini udah terlalu jauh goldnya. 7.000 gold udah terlalu terlambat untuk bisa menggunakan tech charge di momentum seperti ini. Kalau mungkin lebih early lagi, kalau mungkin tadi tech charge-nya ada di bawah deh Ul. Waktu Ciku dapetin triple kill. Mungkin itu akan ada cerita yang berbeda. Nah, masalahnya dalam posisi seperti ini, CG Esports
Mereka di atas angin. Mereka punya Cloud. Cloudnya juga udah hampir selesai dengan Trinity. Wah gak ada live band lagi. Iya, nggak live band. Karena pemilihan dari item U1 Lightning Truncheon. Dia mau full damage. Buset deh langsung lompat kayak begitu. Jadi, Dan sekarang ada barrier. Yang seperti apa lagi? Whitey Sweet. Mau tidak mau? yap. Dan itu tanpa adanya live band bakal luasa banget. E3-nya, Amzik-nya. Ini berat sih di FYG. Mereka ketertinggalan 8.300. Gold Lord akan masuk di area bottom lane. Holy defense-nya juga udah nggak ada. Ini bakal di follow up lagi sih sama CG Esports. Oke. Sementara itu dari Pel harus menjadi orang terdepan. Dan barusan ada satu lagi pergerakan lewat tadi Char. Tapi Long masih berusaha dan tidak bisa. Karena tadi Chico langsung saja mengantarkan damage begitu masif tadi masuk dalam tubuh dari Long. Tapi di depannya berbeda. Super Ken melihat dari kejauhan. Masih ada Shadow Kill. Quad Shadow masih mencoba untuk bisa mengkocek Iwan. Menjadi korban pula kali ini dari Gary. Dan base-nya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Sangat-sangat cepat dominasi dari CG. Atau justru di FYG yang kehilangan arah.